Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk zodiak Pisces ya. Karma apa yang akan diterima oleh orang yang sudah zolim kepada zodiak Pisces? Sebelum dimulai kita berdoa dulu guys ya. Oke. Disclaimer dulu, ini fun reading, general reading, timeless. Terus ini apa lagi ya? General reading. Ini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak. Jika resonate mungkin salah satu energi kalian tetap dalam bacaan ini, jika tidak mungkin kalian nggak boleh baper. Terus ini fun reading untuk hiburan semata, namun ada sisi edukasinya, kita sama-sama belajar, sama-sama mengingatkan. Terus apa ya, jangan jadikan tarot sebagai suatu dasar untuk mengambil suatu keputusan, dan jangan jadikan tarot sebagai Tuhan. Percaya sama tarot 100%, jangan ya, oke. Terus apalagi ya gengs ya, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya. Begitu juga untuk channel kedua saya, Panda Bracelet School ya. Yang mau beli mutiara, mau beli peralatan, mau beli perhiasan suping, mau terapi, mau private reading, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Dan kalau kalian mau beli gorden dan aksesoris, di skip dulu karena saya sedang luar Bandung ya. Barangnya kebetulan banyaknya di Bandung. Oke. Kita promosi dulu gengs. Jadi di hadapan kalian ini ada beberapa contoh perhiasan yang dijual oleh saya ya gitu. Oke gengs ya. Dan perhiasan ini terbuat dari suping ya. Kita satu-satu nih. Di hadapan kalian ini ada sebuah kalung ya, mata, lihat bentuknya cantik ya. Ups, nih cantik ya, bulan bintang gengs. Ini kalung loh ya, bentuknya tuh cantik-cantik. Oke. Bentuknya cantik-cantik seperti yang jual. Dan ini gelang ya, cucok simple tapi mehong ya, kelihatannya tuh mahal ya. Ini buat kalian bapak-bapak ya yang sayang sama istrinya atau pacar yang mau nggak boleh pacaran ya. Kalau mau beli atau nyenengin kekasihnya boleh lah ya, mungkin beli emas mahal atau enggak ntar digetok ibunya. Ngapain lo beliin anak orang emas, gua aja nggak pernah dibeliin misalnya gitu. Atau bapak yang mau beliin istrinya, nanti ibunya, giliran gue aja yang melahirkan, membesarkan, nguliahin, nggak dibeliin. Nggak boleh gitu juga, memang udah rezekinya ya, pasti juga nanti dibeliin kok. Sama nih, kalau mahal beli emas, kalau mahal beli berlian, coba beli perhiasan suping dulu ya. Nih yang suka kucing, ini anting cucok ya, cucok ya, anting yang suka antingnya kucing, yang suka kucing. Nah ini juga anting sama ya, cantik tuh. Nah oke, cucok ya. Oke. Dan ini cincinnya. Nah ini cincinnya, coba lihat. Ih, mewah ya, cantik. Lala ya kan, mewah, cantik. Terus ini yang putihnya, jadi ada 2 warna, sebenarnya ada 3 sih, satu lagi rose gold ya, cuman memang yang rose gold tuh jarang ya. Oke, cucok lucu banget. Terus ini lagi ada, ini bisa dipakai di jari manis, ke jari tengah juga bisa. Gemesin ya. Oke, nah ini, lucu ya. Terus ini bola-bola. Kalau kalian kesel sama orang ya, punya cincin ini, getok aja orangnya, jangan ya. Cucok banget ya, lucu ya. Terus ada ini, love reading, nggak salah, cantik ya. Nih kalian pasti suka
Terus ini ada lagi. Oh, wow ya. Oke. Nah ini bola-bola manja. Lucu banget ya cucu em. Oke. Berikutnya yang mau saya pamerin ke kalian. Pamerin apaan sih? Uang ini juga bukan punya saya, punya orang ya, punya tokonya. Saya cuma ngejualin aja. Nih, gelang. Cantik ya. Lihat. Berkilau. Ya. Kita buka dulu. Nah, nih cucu M, coba tuh lihat, gemesin, gemoy ya, oke. Satu lagi, nih cucu M, tuh. Cucu M, oke. Ih, lala ya, oke. Itu aja sih perhiasan dari saya ya yang mau di ini kan yang mau dipamerin. Ada loh netizen yang bukan netizen sih tapi lebih ke apa ya, komentator. Kak itu mau reading apa mau pamer? Dua-duanya. Oh enggak dong, ini pasti mau jualan saya ya. Kak itu mau jualan apa mau ngereading? Dua-duanya ya. Saya emang nggak mau bohong, nggak mau munafik, emang mau jualan biar dapat duit yang banyak sembari ngelakuin toko yang jualnya dia laku, saya laku, kamu seneng punya perhiasan cantik. Mungkin ya belum bisa kebeli emas, beli ini dulu. Beli emas tuh mahal ya. Beli berlian itu sekarang udah mahal juga ya. Jadi kalian bisa nih cucu M ya, tuh lihat, gemesin banget kucingnya ya, mata-mata gitu. Nah nih, jadi kalau kalian kok si Kak Panda itu lucu tuh perhiasannya dijual nggak, boleh tanya di WhatsApp ya. Oke, sekarang kita mulai ya. Jangan di skip pada saat saya menshuffle kartunya dan jangan di skip iklannya. Oke, bayangin orang yang kalian diringkan ya, Pisces ya. Karma bagi orang yang sudah menyakiti zodiak Pisces. Ini timeless, kapan aja kalian buka itu bisa berlaku. Karmanya apa sih? Sekali lagi ya. Oh ya, yang mau jadi donatur Jumat Berkah bisa kontak WhatsApp. Terus untuk program free reading setiap hari Jumat sebagai hadiah Jumat Berkah ya, itu sudah ada kandidatnya untuk besok ya. Jadi untuk minggu depan kita ketemu lagi di minggu depan. Jangan lupa kalian lampirkan bukti bahwa kalian sudah mensubscribe, like, share channel dua channel saya, Panda Tarot dan Panda Bright Side School. Oke. Karma apa sih yang didapatkan oleh orang yang sudah zolim sama zodiak Pisces ya? Dia tuh udah banyak banget, dia punya pertentangan, banyak banget pertentangan, baik itu dalam dirinya maupun dalam maupun di luar dirinya ya, banyak banget dia tuh pertentangan. Dan dia tuh pengen ngedapetin sosok seseorang yang seimbang ya, yang benar-benar sama gitu loh, yang benar-benar sama sayangnya, sama baiknya gitu kan. Dan ya selama ini mungkin dia itu ya terlalu banyak
diatur oleh lingkungan, terutama lingkungan keluarga. Dia nggak bisa mengekspresikan apa yang dia mau, dia nggak bisa mengekspresikan apa keinginan dia. Bener-bener diatur oleh keluarganya, terutama ada bacaan ibunya nih di kepala saya ya. Padahal sebenarnya dia tuh menginginkan suatu pernikahan. Ini untuk yang hubungan percintaan. Untuk yang pekerjaan, dia menginginkan kerja sama tim sama kamu ya gitu loh. Padahal sebenarnya dia tuh nggak kayak gitu, cuman emang dia itu disetir sama keluarganya selama ini, terutama oleh ibunya ya. Jadi dia nggak bisa mengekspresikan apa yang dia mau, dia nggak bisa mengemukakan pendapat dia, gue nggak mau sama ini, gue maunya sama ini. Itu dia nggak bisa, benar-benar hidupnya disetir oleh orang tuanya, terutama oleh ibunya ya. Ya dan memang di sini jelas terlihat bahwasannya dia tuh akhirnya bisa mengungkapkan bahwasanya gue tuh mau nikahnya sama dia, gue tuh mau bersatunya sama dia, gue tuh mau kerjasamanya sama dia, gue nggak mau sama yang lain gitu loh. Dia mengungkapkan itu, dia bisa akhirnya mengungkapkan ide-ide dia sekarang ya gitu, karena ternyata tanpa dia sadari dia tuh ada luka-luka di masa lalu yang memang dia belum sembuh gitu loh ya. Dimana luka-luka itu yang ngebuat dia atau ngebentuk dia ya jadi sosok yang memang dia itu nggak ngerti perasaan orang lain. Dia nggak tahu perasaan orang lain rasanya tuh dihargain gimana atau menghargai gimana tuh dia nggak ngerti gitu. Dia punya trauma-trauma masa kecil yang tanpa dia sadari itu berdampak berefek ke diri dia yang sekarang gitu loh ya. Oke ya gitu. Jadi untuk kalian yang mungkin kalian siapapun ini yang pernah kerja sama tim sama dia gitu kan ya, harap dimaklumi lah orang ini gitu loh gengs, karena ya dia memang punya permasalahan itu di masa lalu gitu kan. Dia punya permasalahan itu di masa lalu dan memang tanpa dia sadari itu berefek sampai sekarang, trauma masa kecilnya dia gitu loh ya, trauma dia waktu kecil itu yang ngebuat dia tuh memang ya udah gitu loh, memang ada kok gitu loh permasalahan dia yang mau nggak mau, suka nggak suka itu ditutupin, tapi ya tetap energinya nggak bisa bohong gengs gitu. Energi masa lalu masa kecil dia itu memang nggak bisa bohong gitu. Jadi makanya healing dulu. Caranya gimana sih? Pakai terapi ya. Terus di sini ada the tower, di mana memang the tower di sini itu menandakan bahwasannya dia mengetahui hubungan ini berakhir, entah itu pernikahan, percintaan, pacaran, tunangan atau menjalin kerjasama ya, karena memang dibangun atas dasar egonya dia gitu. Apa-apa maunya dia, apa-apa dia omongannya yang diikutin. Dia nggak ngerti perasaan orang, dia nggak tahu gimana dia nggak tahu gimana jaga perasaan orang gitu. Maunya perasaan dia aja yang dijaga, maunya omongan dia aja yang diikutin, tapi nggak sebaliknya gitu ya. Dan ya selama ini dia mungkin kurang introspeksi, kurang kontemplasi gitu kan, kurang flashback. Kenapa sih hubungan gue sama dia kok berakhir, kenapa sih harus kayak gini, dia nggak tahu itu gitu loh ya. Kalau misalkan dia sadar, oh ini efek dari masa kecil gitu kan, gue belum sembuh, belum healing, oh ternyata gue ketemu sama dia di perjalanan gitu kan ya, udah makin hancur lah gue gitu. Dia tuh nggak tahu itu gitu loh ya. Tapi kalian juga nggak boleh ngejudge, dia nggak baik, enggak gitu. Dia sekarang sudah sadar itu dan dia mencoba untuk berusaha mengerti perasaan orang lain ya. Dia lebih banyak introspeksi, kontemplasi gitu kan. Dia flashback, oh kenapa sih ini harus berakhir gitu kan. Dan perasaan dia itu diperbaharuin, perasaan dia itu diperbaharuin, apa ya, perasaan dia diperbaharuin, dibuang tuh yang jelek-jelek, dibuang tuh yang nggak baik gitu kan. Dan
eh ya hadiahnya dia akan ketemu soulmate dan twin flame-nya gitu loh ya. Ya entah itu kamu yang mungkin kamu mau rekonsiliasi atau orang lain ya gitu ya, tergantung dari diri kamu. Dan ya tergantung dari diri kamu. Dan memang dia nggak mau lagi ketergantungan nih, baik ketergantungan sama pasangan, nggak mau lagi tergantungan sama materi, sama zat adiktif gitu. Jadi benar-benar oh iya, gue tuh mau benar-benar uh, memiliki hubungan yang seimbang. Mungkin selama ini gue nggak seimbang nih sama si Pisces ya kan, gue selama ini terlalu mendominasi, maunya omongan gue aja yang didengerin, gue mau seimbang. Dan memang dapat, akhirnya dia ketemu soulmate dan twin flame-nya dia. Tergantung mau sama kamu atau sama orang lain, itu pilihan ada di kamu ya Pisces gitu loh. Tapi dia menginginkan hal itu di dalam hati kecilnya dia gitu, dia sadar, dia tahu gitu kan. Dan ya Page of Pentacles, akan ada orang yang menawarkan bantuan keuangan untuk dia gitu kan. Dan jalannya ya nggak cepat nggak lambat, biasa aja ya, itu nggak cepat nggak lambat, biasa aja. Dan memang akhirnya dia bisa mengerti bahwasannya selama ini gue nggak menjaga perasaan si Pisces ya gitu loh ya. Gue nggak bisa menjaga perasaan orang, maunya perasaan gue aja diikutin. Gue tuh egois gitu kan, gue tuh bla 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 lah gitu ya. Dan di sini ada Two of Wands ya, dia akhirnya meninggalkan hal-hal yang tidak baik gitu, walaupun berat, walaupun mungkin jalannya lambat, tapi ya dia mengerti itu gitu loh ya. Dia ini proses harus gue laluin, tapi gue mau jadi orang yang jauh lebih baik gitu loh ya. Dan di sini ya memang dia akhirnya merasakan bahwasanya di dalam titik nol aja masih ada orang yang mengambil manfaat dari dia gitu loh ya. Dan dia akhirnya nggak bernegatif thinking lagi tuh dia, tapi positif thinking, dimana dalam kesendirian dia berpikir, gila ya, gue titik nol kayak gini aja ada orang yang bisa ngambil manfaat dari gue, berarti gue ini keren ya gitu. Di Al-Quran aja kan ada kan, sebaik-baiknya umat manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Walau dulu tuh dia sebenarnya banyak banget ngambil manfaat sama kamu gitu, dia nggak ngerti perasaan, oh ternyata gue dibales ya, bukan dibales tapi karmanya, ternyata nggak enak ya kayak gini, tapi keren loh, hebat loh gitu. Dan gue harus membiasakan itu gitu. Kenapa gue harus marah sih ketika ada orang yang mengambil manfaat dari diri gue gitu kan, toh itu sebaik-baiknya manusia kok. Di dalam Al-Quran dia kayak gitu, dia jadi lebih orang yang wise. Dan dia memang yang saya rasain dia lebih fokus ke tindakan, upaya, usaha gitu loh ya. Tuker ya, mau chemistry, mau ini dulu deh, romance angel biasanya kan monologi. Saya belum mau beli kartu loh ya, masih nyaman dengan kartu-kartu saya. Karmanya apa sih? Keep an open mind, tetaplah berpikiran terbuka gengs ya gitu loh. Dia tuh orangnya sekarang jadi open minded, nggak sempit pikirannya ya. Dan dia orangnya suka traveling, dan dia kalau misalkan menikah setelah itu dia rencananya ingin traveling atau honeymoon ya. Dan ya mungkin dia lagi memperbanyak networking, pertemanan, mungkin dari situ dia berharap ada yang ngenalin high quality jomblo buat dirinya ya gitu. Dan forgiving and learning ya, maafin dan belajar gitu loh ya, dia jadi orang yang seperti itu. Terus ya ini memperkuat kartu Two of Cups, memang dia bertemu soulmate-nya dia nanti, itu hadiah untuk dia. Cuman memang dia harus merilis kamu Pisces ya. Cuman ya terserah kamu sih, kalau kamu mau balikan sama dia ya itu hak kamu gitu loh ya. Dan dia mulai mau mengenal satu sama lain ya. Terus adanya gairah untuk memberikan kesempatan kepada hubungan percintaannya dia. Terus selain dia mau honeymoon bulan madu ya,
retreat juga kan bulan madu ya, dalam artian setelah dia nikah dia rencananya tuh mau mundur sejenak dari hiruk pikuk kehidupan, dia mau ngobrol, dia mau tahu pasangannya kayak apa, sukanya apa, nggak sukanya apa, kan kayak gitu. Oke. Personal issues resolution, dimana memang permasalahan-permasalahan pribadi dia itu akan mendapatkan jalan keluar ya, dimana ya permasalahan pribadi dia apa sih ya kalian bisa tahu lah ya, inner child, masa lalu, masa kecil yang memang tanpa dia sadari ternyata itu membawa pengaruh gitu loh ya. Makanya bener-bener deh inner child itu disembuhkan terlebih dahulu ya. Kalau saran saya, caranya gimana sih ya, kalian bisa terapi ya, salah satu cara terapi safe ya gitu. Oke. Terus di sini ada the energy is gaining momentum, dimana memang ini adalah momentum yang baik energinya gitu. Kalian harus dia mau memanfaatkan itu, dan memang a win-win outcome is forecast adalah hal-hal yang bukan hal-hal ya, tapi lebih ke apa ya, permasalahan pribadi dia itu akan mendapat jalan keluar yang terbaik untuk semuanya ya, nggak menguntungkan satu pihak, mengenakan satu pihak, atau merugikan kedua belah pihak, tapi lebih ke semua baik-baik aja, semua yang terbaik. Dan memang dia lebih fokus ke it's time to take action, lebih fokus ke usaha upaya pengorbanan. Di sini ada page of wands, akan ada yang menawarkan bantuan ya dalam dia keluar dari permasalahan ini. Waktunya untuk merilis hal-hal yang negatif ya, dan your dream need a practical plan. Mimpi-mimpi dia itu ingin dia wujudkan gitu loh ya, makanya dia lagi fokus ke action gitu. Terus ya memang benar-benar klimaksnya ini benar-benar puncak terhadap hal-hal pendekatan yang dirasa memang itu sulit, itu berat, dan ini menjadikan diri dia itu sesuatu hal yang dia percaya sama dirinya sendiri gitu loh ya, dia percaya sama dirinya sendiri, dan buahnya adalah dia bisa membeli barang-barang mewah ya, properti mahal dari hasil yaitu tadi ya, usahanya dia layak dapat itu ya. Oke, sekarang kita ke perjalanan jiwanya dia gimana sih, karma bagi orang yang sudah menyakiti zodiak. Menzolimi ya. Karmanya apa sih? Service. Dia lebih banyak membantu orang lain ya, dia lebih banyak membantu orang lain, dia mungkin banyak berderma, bersedekah gitu kan. Dan friendship ya seperti tadi saya bilang, dia lagi memperluas networking pertemanannya dia ya gitu loh, karena memang dia mau berniat untuk siapa tahu gue bisa dikenalin sama seseorang gitu kan, high quality jomblo, dan dia dapat karmanya gitu, karena setelah dia tersadar, dia banyak introspeksi diri, dia menyadari kesalahannya sama kamu ya Pisces, dia berubah, bertransformasi karena ada tower moment gitu kan, dia nggak ego lagi ya, dia layak untuk mendapatkan soulmate dan twin flame. Dia juga dalam hal keuangan dia baik, mungkin dulu itu dia pernah melakukan kecurangan dalam hal ekonomi, dan dia nggak punya lagi kekhawatiran dalam hidup dia. Terus yaitu tadi saya bilang bertransformasi kan, dia nggak ada di tarot tapi dipertegas di soul journey. Memang dia bertransformasi jadi orang yang jauh lebih baik, dia tahu tujuan hidup dia, dan dia tahu dia tuh untuk dia ada untuk apa sih gitu kan, dan nggak ada lagi keraguan, kekhawatiran, pokoknya dia maju terus pantang mundur, dan dia yakin orangnya ya. Kamu jangan bilang ih kok dia enak sih dapat karmanya begini, bintang begitu gitu kan ya, dia udah sadar kok gitu, dan dia memperbaiki diri ya, Allah aja ngasih kesempatan dan ngasih dia peluang yang hidup yang baik gitu kan. Masa kenapa kamu nggak mau maafin juga gitu loh ya. Oke. Karma bagi orang yang sudah zalim ke zodiak Pisces.
bayangin orangnya ya. Karmanya apa sih? Ya dia bisa merencanakan percintaannya dia. Ya dia dapat soulmate dan twin flame, dapat orang yang seimbang sama dia, sama-sama sayang, sama-sama baik misalkan, karena dia sudah bertransformasi dan dia lebih slow dan lebih woles orangnya, mungkin nggak yang diktator, nggak yang gerabak gerubuk, dia lebih banyak introspeksi, kontemplasi, dan dia juga jadi orang yang jauh lebih bisa menerima dirinya. Mungkin selama ini dia tuh ada denial, ada menyangkal, dia sebenarnya tanpa dia sadar dia tidak bisa menerima dirinya dalam kondisi mungkin punya trauma di masa lalu, itu yang membawa dia energinya sampai dia bisa menyakiti hati kamu. Dan your purpose is joy, di sini ada purpose, di sini ada purpose. Dia tahu apa tujuan hidup dia dan dia menjalankannya dengan penuh menyenangkan ya. Risk it. Mungkin selama ini dia tipe orang yang nggak berani ngambil resiko, tipenya nyaman-nyaman aja, posisi nyaman, posisi aman, tapi sekarang dia bisa jadi orang yang jauh lebih bisa mengambil suatu resiko ya. Dan pause, dia sering melakukan pause itu diam sejenak ya untuk dirinya, berintrospeksi, kontemplasi, dan ya dia tipe orang yang senang traveling ya, ke pantai gitu kan, dan memang dia mau merencanakan itu sama pasangannya dia nanti ya. Kalau kamu mau balikan silahkan, dia sudah jadi orang jauh lebih baik ya. Oke. Karmanya apa sih? Close your eyes and connect, all power is always within you. Jadi tutup mata kamu dan terhubung, semua kekuatan itu ada di diri kamu gitu loh. Dia sudah menyadari itu gitu ya, dan dia mau merilis kok hal-hal yang gak baik dari diri dia. Maka tadi saya bilang ya, dan dia siap mengambil resiko, tanggung jawab di depan lagi gitu. Terus dia tersadar bahwasanya gue tuh berani ya dari yang gue percaya, dan kuat dari apa yang gue duga, serta pinter dari apa yang gue pikir gitu. Mungkin selama ini dia nggak tahu itu, dia karena dia punya trauma masa kecil, mungkin buat dia nggak pede, yang mungkin buat merasa dia nggak kuat, dia nggak pinter gitu kan. Dan dia jadi orang yang lebih banyak bersyukur ya, mulai dari dirinya, oh ternyata gue tuh sempurna loh, dan panca indera gue ini semua berfungsi ya. Terus it's not just the path that matters but also the imprint that I leave behind. Jadi dia itu jalan aja gitu, mengalir apa adanya, dan dia ternyata nggak mau meninggalkan jejak hidup dia begitu aja, tapi juga pakai cinta ya. Dan go where your heart carries you. Dia mau pergi kemana hati dia membawa. Makanya tadi saya bilang traveling, dia mau ke pantai gitu kan, dia mau bawa pasangannya nanti buat honeymoon, buat retreat gitu kan, untuk saling kenal mengenal, bicara dari hati ke hati. Dan memang dia lagi membingkai, membuat cinta yang benar-benar dari dirinya itu tumbuh gitu ya. Dia mau membuat cinta, dia mau membuat, pokoknya menjalani hari-hari dengan penuh cinta ya. Karmanya apa sih? Spend time with friends, dimana memang ya dia lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-teman, yaitu tadi mungkin dia bisa buat pancingan ya kan, dan mungkin dari teman satu ke teman yang lain bisa dapat gebetan. Spend time with friendship, dan apa ya tadi, let your friend help you. Jadi benar-benar 3 kartu yang keluar ya. Perut saya keroncongan, semoga saya bisa lulus sampai maghrib, saya lagi puasa Daud ya, doain aja. Dan intuisi dia jadi tajam, lebih tajam, dan dia menggunakan intuisi dia itu dia menggunakan intuisi dia itu menjadi pembimbing dia gitu loh ya, dalam hidupnya dia. Dan dia selalu melakukan positif afirmasi atau positive affirmation, afirmasi positif ke dalam tubuhnya dia. I'm beautiful kalau yang cantik ya perempuan, I'm handsome untuk yang laki-laki, I love myself, grateful, brave, healthy, banyak banget ya. Dan ground yourself ya, memang dia lebih banyak grounding sih hidupnya gitu kan, lebih banyak grounding hidupnya. Terus senang massage ya di waktu senggang, terus menghabiskan waktu dengan keluarga bener-bener gitu kan. Dan
dia senang dengerin musik, dia tipe orangnya gitu ya. Tadi yang saya bilang kan dia lebih banyak bersyukur ya, mulai dari mensyukuri panca indera dia, bahwasanya dia itu memiliki panca indera yang sempurna dan berfungsi, dan write a gratitude list, dimana memang hal-hal kecil itu dia tulis dan dia syukuri gitu kan. Ya, connect with your womb, dia juga terkoneksi dengan alat kelamin ya. Mungkin buat perempuan dia melakukan perawatan seperti ratus ya kan. Kalau yang laki saya nggak tahu ya, juga melakukan perawatan kecantikan baik dari luar maupun dari dalam. Nggak cuma perempuan aja, laki-laki juga bisa merawat tubuhnya ya. Kalau menurut saya readingan untuk zodiak Pisces bukan di bulan ini, kali ini sudah selesai ya. Ternyata ya memang karmanya adalah bagi orang yang zalim sama kamu sudah dibacain semua. Terima kasih atas kebaikan kalian, semoga Allah membalasnya. Mohon maaf kalau saya banyak kekurangan. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Jangan lupa kalau yang mau beli perhiasan cantik ini bisa kontak WhatsApp di kolom deskripsi. Begitu juga mutiara, mau terapi, mau private reading ya, bisa kontak WhatsApp. Terus sekian video kali ini, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.